Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kuasanya kita masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas ini. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak Khairul Fadli Mukhtar, Lutfi S. Farm, M. Biomed. Adapun teman kelompok saya, yang pertama, Aiman Rahman, saya sendiri selaku moderator. Yang kedua, Anissa Padilla sebagai pemateri pertama. Yang ketiga, Muda Hasim sebagai pemateri kedua. Yang keempat, Septi Dwi Syahbani sebagai pemateri ketiga. Adapun judul materi yang akan kami paparkan pada video kali ini yaitu metabolisme lipid. Sebelum melangkah ke materi, saya akan membacakan latar belakang. Metabolisme dapat diartikan sebagai proses pengolahan, pembentukan, dan penguraian, katabolisme dan anabolisme, zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Lipid adalah senyawa organik yang tidak dapat larut dalam air tetapi dapat diekstraksi dengan pelarut nonpolar seperti kloroform, eter, dan benzena. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada pemateri pertama. Definisi metabolisme lipid. Metabolisme lipid adalah suatu proses pencernaan, penyerapan, transportasi, penggunaan, dan ekskresi lipid di dalam tubuh makhluk hidup. Lipid diperoleh dari sumber energi utamanya, dari lipid netral yaitu trigliserid atau ester antara glisero dengan 3 asam lemak secara ringkas. Hasil dari pencernaan lipid adalah asam lemak dan gliserol. Selain itu, ada juga yang masih berupa monogliserid karena larut dalam air. Secara ringkas, hasil akhir dari pemecahan lipid dari makanan adalah asam lemak gliserol. Jika sumber energi dari karbohidrat telah mencukupi, maka asam lemak mengalami esterifikasi, yaitu membentuk ester dengan gliserol menjadi trigliseridia sebagai cadangan energi jangka panjang. Jika sewaktu-waktu tak tersedia sumber energi dari karbohidrat, barulah asam lemak dioksidasi. Materi selanjutnya yaitu fungsi lipid. Lipid memiliki berbagai fungsi penting, diantaranya yaitu yang pertama, lipid sebagai sumber cadangan energi trigliseridia dalam jaringan adipose yang berfungsi sebagai sumber cadangan energi yang dapat dimobilisasikan saat tubuh memerlukan energi. Yang kedua, sebagai lapisan pelindung dan menjaga suhu tubuh. Lemak di bawah kulit berfungsi sebagai melindungi organ dalam dari benturan. Selain itu, lemak juga berfungsi sebagai isolasi termal yang menjaga suhu tubuh. Yang ketiga yaitu asam lemak esensial. Asam linoleat berperan penting untuk metabolisme kerja jantung dan sebagai jaringan integrasi dalam otot. Yang keempat yaitu alat pengangkut vitamin larut lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Yang kelima dan terakhir adalah sebagai pembentukan sel yang mencakup fosfolipid, glikosfingolipid, dan sterol. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur lipid. Secara garis besar, lipid memiliki 3 struktur, yaitu asam lemak yang terdiri dari jenuh dan tidak jenuh, gliserol, dan gugus fosfat atau fosfolipid. Yang pertama itu asam lemak, asam organik yang terdapat sebagai ester gliserida atau lemak yang berasal dari hewan atau tumbuhan. Asam ini merupakan asam karboksilat rantai karbon panjang dengan rumus umum RCOOH, di mana R adalah rantai karbon jenuh atau tidak mengandung ikatan rangkap, atau rantai karbon tak jenuh, yaitu mengandung ikatan rangkap. Dan asam lemak umumnya memiliki sejumlah atom yang juga merupakan karbon. Yang kedua itu adalah gliserin atau gliserol, merupakan trihidrik alkohol mengandung radikal trivalen gliseren atau C3H5.
Gliserin merupakan cairan kental yang tak berwarna dengan berat molekul 92, berat jenis 1,25 gram per cm kubik, dan mempunyai titik didih yang tinggi serta terurai pada suhu 2900 Celcius. Gliserin merupakan senyawa yang mempunyai gugus hidroksil lebih dari 2 atau merupakan 3 senyawa alkohol yang saling berkaitan dengan nama 1,2,3-propanitriol. Yang terakhir yaitu fosfolipid. Fosfolipid adalah suatu fosfogliserol molekul fosfolipid mengandung rantai hidrofobik dan rantai hidrofilik. Fosfolipid tersusun dari gliserol yang berikatan dengan asam lemak dan berikatan juga dengan gugus fosfat, sehingga dinamakan fosfolipida. Sekian materi saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu klasifikasi lipid. Yang pertama yaitu lipid sederhana. Ester yang terbentuk dari asam lemak dengan beberapa gugus alkohol. Contohnya yaitu yang pertama, lemak atau yang biasa disebut dengan gliserida. Bentuk ester asam lemak dengan gliserol. Dan yang kedua yaitu lilin atau waxes. Bentuk ester asam lemak yang memiliki berat molekul besar dengan monohidrat. Selanjutnya yang kedua yaitu lipid kompleks atau ester yang terbentuk dari asam lemak yang mengandung gugus lain. Contohnya seperti fosfolipid atau lipid yang mengandung residu asam fosfat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses metabolisme pada lipid. Lipid yang kita peroleh sebagai sumber energi utamanya adalah dari lipid netral yaitu trigliserid atau yang biasa disebut dengan ester antara gliserol dengan 3 asam lemak. Secara ringkas, hasil dari pencernaan lipid adalah asam lemak dan gliserol. Selain itu, ada juga yang masih berupa monogliserid. Di dalam sel ini, asam lemak dan monogliserida segera terbentuk menjadi trigliserida atau lipid dan berkumpul berbentuk gelembung yang disebut kilomikron. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan kesimpulan. Lipid adalah komponen penting tubuh yang berfungsi sebagai sumber energi, pelindung organ, pengangkut vitamin larut lemak, dan pembentuk membran sel. Proses metabolisme lipid melibatkan pencernaan, penyerapan, dan penyimpanan dalam bentuk trigliserida sebagai cadangan energi. Itu saja kesimpulan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.